Sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kerap disebut Gus Dur. Ia adalah sosok Kiai Haji lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun. Dia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia diberi gelar Gus Dur karena ia berlatar keluarga agamawan. Dalam budaya Jawa diberi gelar Gus Dur yang berarti anak keturunan Kiai. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Setelah itu, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah seorang pemimpin karismatik dan transformasional. Pola transformasional yang muncul ini berdasarkan kebijakan Gus Dur yang cukup visioner, seperti pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, membuka hubungan dagang dengan Israel, pemisahan TNI Polri, seringnya melakukan reshuffle kabinet, mengeluarkan dekret presiden, seringnya melakukan kunjungan ke luar negeri, serta seringnya konflik internal PKB. Meskipun Gus Dur dalam mengambil kebijakan tersebut cenderung mengandalkan sikap karismatik yang dimilikinya, namun Gus Dur tidak pernah melakukan tekanan serta ancaman dengan menggunakan kekerasan atau kekuatan militer. Kelemahan dari gaya kepemimpinan Abdurrahman Wahid ini adalah karena sikapnya yang terlalu berani serta kemauan kuatnya dalam memutuskan kebijakan yang dalam perspektif dianggap paling benar. Gaya kepemimpinan karismatik transformasional Gus Dur lebih mengarah pada pembenaran pribadi yang kuat oleh Gus Dur, sehingga menjadi egoisme politik yang kemudian mengarah pada kebijakan yang kontroversial. Karisma yang dimiliki Gus Dur justru tidak dapat menjadi motivasi bagi para bawahannya untuk melaksanakan tugas. Kepercayaan diri yang terlalu kuat itulah yang mengarahkan pada kesimpulan bahwa pola komunikasi yang digunakan oleh Gus Dur lebih cenderung ke arah pola komunikasi dalam kehidupan tradisional pesantren, yaitu pola karismatik seorang santri terhadap kiainya. Dan dalam hal ini, Gus Dur menempatkan dirinya sebagai seorang kiai yang harus selalu dipatuhi. Hal inilah yang telah membuat Gus Dur harus merelakan jabatannya karena kesalahan sendiri dalam bertindak. Kesimpulan yang kami dapat pada video ini adalah setiap pemimpin negara mempunyai ciri khas masing-masing dan mempunyai cara dalam memimpin negaranya. Namun, Gus Dur menunjukkan hal lain dalam kepemimpinannya pada saat beliau memimpin negara Indonesia kala itu. Gus Dur merupakan sosok pemimpin yang arif dan bijaksana serta mencintai rakyatnya. Beliau juga mempunyai visi yang besar membawa kemajuan bagi bangsa dan negaranya. Beliau merupakan sosok pemimpin yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri maupun golongannya. Beliau hadir bukan hanya sebagai presiden, tapi dia hadir sebagai bapak bangsa yang ada mengayomi semua golongan. Beliau tidak pernah membeda-bedakan apapun agamanya, apa sukunya, itu semua tidak menjadi persoalan bagi Gus Dur karena yang terpenting adalah Indonesia. Karena hal itulah Gus Dur menjadi teladan bagi bangsa Indonesia maupun pemimpin negara lain, karena beliau mampu merangkul semua golongan. Beliau memiliki keinginan untuk membangun fondasi perdamaian di setiap sisi kehidupan berbangsa. Maka dari itulah Gus Dur menjadi sosok yang dicintai oleh rakyatnya tanpa terkecuali.